taala wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 11 akan mempresentasikan presentasi yaitu penerapan grafika komputer pada bidang kedokteran untuk mata kuliah grafika komputer. Dengan saya sendiri yaitu Andi Kurniawan beserta dengan dua teman saya yaitu Umam Al-Farisi dan Bayu Fajar Pamungkas. Oke, di sini untuk pengertian grafika komputer. Grafika komputer adalah bidang dari komputasi visual di mana pengguna komputer akan menghasilkan gambar visual secara sintetis dan mengintegrasikan atau mengubah informasi menjadi ruang dan visual. Untuk grafis adalah presentasi visual dari sebuah image yang bertujuan untuk memberi tanda, informasi, ilusi, atau sekedar hiburan. Untuk pengertian grafika komputer secara umum, bagian dari grafik komputer meliputi dari pertama yaitu geometri, yaitu mempelajari cara menggambarkan permukaan bidang untuk menciptakan gambar 2D atau 3D. Yang kedua yaitu animasi, cara menggambarkan dan memanipulasi gerak untuk menampilkan tingkah laku objek. Ketiga, rendering adalah mempelajari algoritma untuk menampilkan efek cahaya agar gambar yang diproduksi lebih solid dari model yang dibentuk. Keempat, yaitu citra atau imaging, adalah mempelajari cara pengambilan dan penyuntingan gambar dengan cara didesain dengan tangan atau hasil dari scan. Oke, lanjut untuk slide berikutnya. Oke, di sini grafika 2 dimensi. Pengertian dari grafika 2 dimensi adalah sekumpulan titik-titik 2 dimensi yang dihubungkan dengan garis lurus, baik berupa polyline, poligon, atau kurva. Lanjut. Di sini untuk model-model dari grafis 2D-nya yaitu ada line, circle, arc, polygon, text, recycle, selection, ellipse, donut, helix, dan star. Nah, ini untuk secara lebih jelasnya yaitu circle. Circle atau lingkaran adalah objek 2 dimensi yang memiliki ukuran diameter dan jari-jari. Untuk line adalah objek salah satu 2 dimensi yang sangat mendasar dan sering digunakan untuk perancangan gambar kerja lain. Untuk polygon sendiri suatu fungsi yang mirip dengan polyline hanya saja hasilnya adalah kurva tertutup. Lanjut. Ini untuk recycle. Recycle adalah objek salah satu 2 dimensi yang terdiri dari 4 garis dan membentuk persegi panjang dengan 2 sisi yang sama dan 2 sisi lainnya lebih panjang. Untuk color, untuk pemberian warna pada objek seperti titik atau garis dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi Allign Color Tree F, red, green, dan blue, atau bisa dibilang RGB. Lanjut. Ini kita lanjut untuk ke grafika 3 dimensi. Grafika untuk 3 dimensi atau 3D adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Bisa juga dibilang volume. Oke, untuk grafika 3 dimensi merupakan teknik penggambaran yang berpatokan pada titik koordinat sumbu X untuk datar, sumbu Y untuk tegak, dan sumbu Z untuk miring. Representasi dari data geometrik 3 dimensi sebagai hasil dari pemrosesan dan pemberian efek cahaya terhadap grafika komputer 2D. Untuk grafika 3D, di sini objek-objek yang terbentuk dari 3D standar yang lazim digunakan adalah box, cyclone, dan kapsul. Oke, lanjut. Untuk sejarah perkembangan grafika komputer. Pada tahun 1960-an merupakan permulaan grafik interaktif modern. Keluarnya adalah grafis vektor dan grafik interaktif. Kemajuan dalam komputer grafis adalah berasal dari seorang mahasiswa MIT, Ivan Sutherland. Pada tahun 1963, Ivan Sutherland menciptakan program Sketchpad, yaitu sebuah sistem komunikasi grafis manusia dan mesin. Nah, di sini fitur-fiturnya yaitu pop-up menu, penggambaran constraint base, permodalan hierarki, dan utilities like pen untuk interaksi.
saya Bayu Fajar Pamungkas Priyastama. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan grafika komputer pada bidang kedokteran. Pertama, alat ronsen. Grafika komputer pada dasarnya adalah suatu bidang komputer yang mempelajari cara-cara meningkatkan dan memudahkan komunikasi antara manusia dengan mesin komputer dengan jalan membangkitkan, menyimpan, memanipulasi gambar model suatu objek menggunakan komputer. Grafika komputer memungkinkan kita untuk berkomunikasi lewat gambar-gambar, bagan-bagan ataupun diagram-diagram. Penerapan grafika komputer pada bidang kedokteran. Pada ronsen, grafika merupakan studi tentang bagaimana membuat gambar, grafik, dan bagaimana memanipulasinya. Bagian dari grafika komputer meliputi 1. Geometri, mempelajari atau dalam artian mempelajari cara menggambarkan permukaan bidang. Animasi, mempelajari cara menggambarkan dan memanipulasi gerakan. Rendering, mempelajari algoritma untuk menampilkan efek cahaya. Citra atau imaging, mempelajari cara pengambilan dan penyuntingan gambar. Alat ronsen, kita akan melihat alat ronsen. Teknologi informasi di bidang kesehatan atau kedokteran, komputer juga telah memperlihatkan peran yang sangat signifikan untuk menolong jiwa manusia dan riset di bidang kedokteran. Komputer digunakan untuk mendiagnosis penyakit, menemukan obat yang tepat, serta menganalisis organ tubuh manusia bagian dalam yang sulit dilihat. Teknologi informasi berupa sistem computerized axial tomography atau CAT berguna untuk menggambarkan struktur bagian otak, mengambil gambar seluruh organ tubuh yang tidak bergerak dengan menggunakan sinar X. Sedangkan untuk yang bergerak menggunakan sistem dynamic spatial reconstructor atau DSR yang dapat digunakan untuk melihat gambar dari berbagai sudut organ tubuh. Perkembangan alat ronsen. Wilhelm Conrad Ronsen, si penemu sinar X, dilahirkan tahun 1845 di kota Lennep, Jerman. Dia peroleh gelar dokter tahun 1869 dari Universitas Zurich. Pada tanggal 8 November 1895, Ronsen membuat percobaan dengan sinar katode. Sinar katode terdiri dari arus elektron. Arus diprodusir dengan menggunakan voltase tinggi antar elektroda yang ditempatkan pada masing-masing ujung tabung gelas dan udaranya hampir dikosongkan seluruhnya. Sinar katoda tersendiri tidak khusus merembes dan sudah di stop oleh beberapa sentimeter udara. Pada peristiwa ini, Ronsen sudah sebelumnya menutup dia punya tabung sinar katode dengan kertas hitam tebal, sehingga biarpun sinar listrik dinyalakan tak ada cahaya yang bisa terlihat dari ujung. Tatkala Ronsen menyalakan alur listrik di dalam tabung sinar katoda, dia terperanjat melihat bahwa cahaya mulai memijar pada layar yang terletak dekat bangku seperti distimulir oleh sinar lampu. Kemudian dipadamkan tabung dan layar cahaya pun berhenti berpijar. Karena tabung sinar katode sepenuhnya tertutup, Ronsen segera sadar bahwa sesuatu bentuk radiasi yang tak kelihatan meski datang dari tabung ketika cahaya listrik dinyalakan. Karena ini merupakan hal yang misterius, dia sebut radiasi yang tampak itu sinar X. Adapun X merupakan lambang matematik biasanya untuk sesuatu yang tidak diketahui. Penerapan grafika pada bidang komputer pada bidang kedokteran pada masa sekarang adalah masa yang canggih. Di samping pemakaian alat konvensional digunakan alat canggih seperti DSA atau digital subtraction angiografi atau teknik arterial puncture adalah sama, yaitu percutaneous arterial catheterization menurut Seldinger. 1. Sistem recording dilakukan dengan cara 2. Komputer memori dipindahkan ke film khusus, video recorder cinema film atau conventional film charger, CT scan dan MRI. Kepanjangan dari MRI magnetic resonance imaging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizi. Saya akan melanjutkan tentang tugas grafika yaitu penerapan grafika komputer pada bidang kedokteran. Contoh alatnya itu alat USG,
Pengolahan citra merupakan fungsi penerus dari intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Citra yang terlihat merupakan cahaya yang direfleksikan dari sebuah objek. Sumber cahaya menerangi objek. Objek memantulkan kembali sebagian dari berkas cahaya tersebut dan pantulan cahaya ditangkap oleh alat-alat optik. Misalnya mata manusia, kamera, scanner, sensor satelit, dan sebagainya, kemudian direkam. Selanjutnya, citra digital merupakan citra yang disimpan dalam format digital, dalam bentuk file. Hanya citra digital yang dapat diolah menggunakan komputer. Jenis citra lain jika akan diolah dengan komputer harus diubah dulu menjadi citra digital. Citra sebagai keluaran dari suatu sistem perekaman dapat bersifat: 1. Optik berupa foto, 2. Analog berupa sinyal video seperti gambar pada monitor televisi, 3. Digital yang dapat langsung disimpan pada media penyimpanan magnetik. Citra juga dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Citra tampak, seperti foto, gambar, lukisan, apa yang nampak di layar monitor. 2. Citra tak nampak, seperti foto dalam file, citra yang direfleksikan dalam fungsi matematis. Pencitraan atau imaging. Pencitraan adalah kegiatan mengubah informasi dari citra tampak atau citra non-digital menjadi digital. Beberapa alat yang digunakan untuk pencitraan adalah scanner, kamera digital, kamera sinar X, dan inframerah, dan lain-lainnya. Kedua adalah ultrasonografi medis. Ultrasonografi medis adalah sebuah teknik diagnostik pencitraan menggunakan suara ultra yang digunakan untuk mencitrakan organ internal dan otot. Ukuran mereka, struktur, dan luka patologi membuat teknik ini berguna untuk memeriksa organ. Sonografi obstetrik biasa digunakan ketika masa kehamilan. Selanjutnya adalah perkembangan alat USG. Perkembangan aplikasi mesin USG di dunia medis dimulai ketika manusia mulai mengukur jarak menggunakan gelombang suara di bawah air. Pertama kali ultrasonik ini digunakan dalam bidang teknik untuk radar, yaitu teknik sonar, sound navigation and ranging. Langevin tahun 1918, seorang yang berkebangsaan Prancis pada waktu Perang Dunia Pertama, untuk mengetahui adanya kapal selam musuh. Kemudian digunakan dalam pelayaran untuk menentukan kedalaman laut. Menjelang Perang Dunia Kedua tahun 1937, teknik ini digunakan pertama kali untuk pemeriksaan jaringan tubuh, tetapi hasilnya belum memuaskan. Selanjutnya, berkat kemampuan dan kemajuan teknologi yang pesat, setelah Perang Dunia Kedua usai, USG berhasil digunakan untuk pemeriksaan alat-alat tubuh. Horry dan Bliss pada tahun 1952 telah melakukan pemeriksaan USG pada beberapa organ, misalnya pada hepar dan ginjal. Dan kemudian sejarah alat USG dimulai akhir tahun 1970-an. Generasi awal alat USG ini masih sangat tidak praktis, dikarenakan alat ini memiliki ukuran sebesar lemari es 2 pintu. Selain itu, teknologi fisika juga masih kuno, tetapi perkembangan iptek demikian pesat sampai dalam kurun 2 dekade saja sudah telah ada teknologi yang ditambahkan dan dikembangkan. USG 3 dimensi yang lahir sekitar 3-4 tahun yang lalu merupakan pengembangan 2 dimensi dari panjang dan juga lebar yang ditunjang dengan proses komputer dari segala macam prosesor yang baru seperti Pentium, AMD, dan lain-lain, yang kemudian dapat rekonstruksi dari potongan-potongan gambar 2 dimensi menjadi tampilan 3 dimensi yang dapat dilihat di layar monitor. Untuk mendapat gambar-gambar tersebut, operator USG tetap membuat gambar-gambar 2 dimensi yang terdiri dari banyak potongan-potongan gambar yang dibuat. Kemudian memori potong-potongan gambar tersebut direkonstruksi oleh komputer dan tampak dengan tampilan 3 dimensi di layar monitor. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.